Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai penganggaran pendanaan. Saya Nur Halija. Saya Saswanita Ira Isma. Saya Putri Salsabila. Kami dari program studi Perbankan Syariah semester 5B reguler siang. Ingin memenuhi tugas mata kuliah penganggaran Bank Syariah. Langsung saja ke videonya ya. Di dalam sebuah perusahaan, kita sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya penganggaran. Penganggaran ini merupakan rencana keuangan yang dibuat perusahaan untuk mencapai tujuan mereka secara finansial. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menggunakan cash flow projection atau yang biasa disebut dengan proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas ini merupakan analisa atau pencatatan mengenai arus kas secara keluar dan masuk untuk kegiatan operasional. Dalam perbankan syariah terdapat proyeksi arus kas yang mencatat tentang operasional untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Kita bahas yang musyarakah dulu ya. Jadi, proyeksi arus kas musyarakah ini merupakan pencatatan arus kas keluar dan masuk tentang pembiayaan musyarakah. Musyarakah sendiri adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak itu memberikan kontribusi, baik berupa dana maupun tenaga fisik. Adapun pengembalian pendanaan yang telah mereka pakai itu biasanya menggunakan angsuran ataupun dibayar langsung di akhir periode sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Untuk rukun yang digunakan dalam akad musyarakah, yang pertama itu harus ada ijab qabul. Ijab qabul ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua itu harus ada orang yang melakukan akad. Yang ketiga itu harus ada objek akad, baik berupa modal maupun pembagian nisbah. Materi yang kedua yaitu proyeksi arus kas mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama memberikan dana yang disebut dengan sahibul mal dan pihak kedua berkontribusi dengan cara mengelola dana yang disebut dengan mudharib. Penerapan mudharabah di dalam perbankan syariah, pertama, bank bisa sebagai mudharib jika nasabah menyimpan uangnya di bank. Bank mengelola dana tersebut dengan cara menyalurkannya. Yang kedua, bank bisa sebagai sahibul mal dalam pembiayaan nasabah. Baik, selanjutnya adalah murabahah. Nah, dalam praktik murabahah ini, Bank Syariah menganggarkan modal dengan metode ketentuan bebas riba, gharar, dan hal haram. Dan dalam operasionalnya, bank dapat memilih barang tersebut secara penuh dan ataupun sebagian. Dan barang tersebut masih beratas nama bank itu sendiri. Kemudian di awal akad ini juga, bank menjelaskan mekanisme akadnya seperti menyepakati harga yang sudah ditambah dengan keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan perjanjian jika terjadi kerusakan ataupun penyalahgunaan pada barang. Dan bank di sini juga boleh memberikan potongan kepada nasabah apabila dia dapat melunasi utangnya lebih awal dari waktu yang telah disepakati. Lalu bagaimana jika nasabah tidak serius dengan barang pesanannya? Menurut Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 ditegaskan bahwa dalam murabahah diperbolehkan adanya barang jaminan agar nasabah serius dengan pesanannya. Selanjutnya, aliran kas dalam pola jual beli akad istisna. Cash flow projection pola jual beli akad istisna ini adalah pola anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk pesanan. Sistem pembayaran dalam istisna bisa dibayar di muka, cicilan, ataupun ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Adapun ketentuan daripada akad istisna ini diantaranya pembayaran harus dilakukan sejak kontrak awal, pembayaran tidak boleh dalam bentuk hutang, harus jelas barangnya, harus jelas waktu dan tempat penyerahan barang, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang diterima, dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis. Selanjutnya, jika nasabah mendapatkan barang yang tidak sesuai dari pesanannya, maka nasabah tersebut berhak melanjutkan akad ataupun tidak. Dan secara umum, metode perhitungan aliran kas istisna itu yaitu harga jual dikurang harga pokok sama dengan keuntungan. Selanjutnya, aliran kas dalam pola jual beli salam. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan istisna, hanya saja dalam salam, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari ini, pembayarannya harus penuh dilakukan di muka. Di sini, bank hanya berfungsi sebagai mencarikan barang yang dibutuhkan nasabah dan keuntungannya berbentuk capital gain yang sesuai harga pasar saat akad itu berlangsung.
Anggaran yang dialirkan dalam salam ini sedikitnya memiliki resiko pembiayaan dalam bentuk uang prestasi, yaitu resiko yang diakibatkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal salam ketika masa penyelesaian adalah harga valuta asing. Adapun pembeda metode yang ditetapkan bank dalam akad salam ini dengan akad istisna, yakni pembayaran atas barang yang dipesan dilakukan pada saat kontrak salam ini dilakukan atau di muka, serta ketika barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai kesepakatan, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau bisa memilih menerima atau menolak barang tersebut. Namun jika barang memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang telah dijanjikan, maka penjual tidak boleh meminta biaya tambahan dalam pembayaran. Dan sisanya semua ketentuan umumnya itu sama dengan akad istisna. Terima kasih. Selanjutnya itu ada cash flow projection pola sewa menyewa. Beberapa dasar hukum yang ditetapkan oleh DSN MUI tentang sewa menyewa khususnya Ijarah dan IMBT atau Ijarah Muntanhiyah Bitamlik. Ijarah adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki barang yang serupa atau barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau pihak ketiga dengan metode sewa menyewa dengan menerima pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan oleh kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, pola ijarah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah di Indonesia umumnya menggunakan beberapa metode dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bank bertindak sebagai penyedia dana atau penyedia anggaran, dan pembayaran kembali atau sewa bisa secara angsuran atau tunai. Adapun akad pola jasa lainnya, yaitu clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang-hutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Penyelenggaraan clearing terdiri 2 tahap, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian yang merupakan satu kesatuan clearing. Nah, yang kedua itu ada transfer. Transfer itu adalah perpindahan dana antara rekening dari suatu bank ke bank lainnya, baik untuk perorangan, badan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Transfer dibedakan menjadi transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri, dan transfer masuk atau incoming transfer, yaitu pengiriman yang diterima dari cabang bank lain, baik bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Selanjutnya ada inkanso. Inkanso itu adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil ahli atau dibayarkan segera kepada pihak yang memberi amanat untuk keuntungannya. Kegiatan inkanso hanya dilakukan untuk penagihan antar bank atau antar cabang bank sendiri yang berada di luar wilayah clearing atau kota yang berbeda. Selanjutnya ada bank garansi. Bank garansi itu memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang dilakukan. Bagi pihak yang memegang bank garansi akan mendapatkan keyakinan atau rasa aman dari kemungkinan tindakan dari pihak lain yang merugikan. Bank garansi ini merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan ataupun badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya. Baik, sampai sini saja video pemaparan dari kami. Semoga yang mendengarnya atau melihatnya dapat menambah wawasan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.